Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Odyssey bersama saya Levin Odyssey. Senang sekali rasanya saya bisa kembali aktif di channel ini setelah sekian lama saya vakum karena alasan pekerjaan. Seperti biasa, setelah saya pulang ke rumah akan saya share hal apa saja yang saya lakukan ke Benzi selama saya tinggal kerja ke kapal. Dan karena kebetulan ya, tahun ini di bulan Desember ini ngepasi banget anniversary 6 tahun saya bersama Benzi. Dan karena itu saya melakukan banyak sekali peremajaan, terutama di sektor ruang mesin. Sebelum saya masuk ke inti video ini, akan saya kasih disclaimer dulu ya, kenapa saya memutuskan untuk melakukan banyak sekali peremajaan serta memasang beberapa aksesoris ya, yang itu nanti ada di video terpisah ke Benzi. Yang pertama, waktu saya dulu dapat itu di Desember 2019 dan di Januari 2020 saya itu melakukan servis. Akan tetapi yang saya remajakan itu cuma sektor kaki-kaki, karena pada waktu itu part-part di ruang mesin itu masih bagus semua. Karet-karet nggak ada yang ketas, part-partnya masih bekerja dengan baik. Dan seiring saya pakai itu, beberapa part mulai menunjukkan udah saatnya lah untuk diganti. Karet-karet juga udah mulai keras. Maka dari itu saya melakukan banyak peremajaan di sini. Terus yang kedua, bertepatan dengan anniversary 6 tahun saya bersama Benzi, nah saya memutuskan untuk memberi hadiah kepada Benzi ini selaku mercy kesayangan saya. Terus yang ketiga, saya ingin ya mobil saya itu bener-bener sehat luar dan dalam. Nggak cuma luarannya aja yang keren, tapi mesinnya semuanya lah itu juga harus sehat. Kalau cuma sekedar nyala, sekedar bisa jalan, itu kebanyakan orang bisa. Akan tetapi saya ingin merawat Mercy saya dengan cara yang proper sekali. Biarpun itu akan memakan banyak biaya, ya it's okay lah. Nggak masalah, saya belum nikah, belum banyak tanggungan, jadi not a big problem for me. Jadi hal yang pertama saya lakukan ke Benzi ini, saya memutuskan untuk melakukan turun mesin. Nah, jadi kenapa saya melakukan turun mesin padahal Benzi ini headnya nggak melenteng, nggak overheat, coolant nggak nyebrang ke ruang mesin, nggak kena oli palsu dan olinya ngeslat juga. Jadi kenapa saya memutuskan untuk turun mesin sekalian? Nah, jadi ceritanya gini, awalnya saya itu cuma perlu ngeganti seal clap karena waktu mobilnya dipanasin itu keluar asap warna putih dan itu bau oli. Nah, kan udah pasti ketahuan olinya masuk ruang bakar, efek dari seal clap yang udah mulai ketas. Nah, aslinya saya dikontak sama Mas Dodo ya, yang naik care Mercy saya selama saya di kapal, itu bilang cuma perlu ganti seal clap. Dan kalau ganti seal clap itu cuma turun separuh, turun setengah ya. Akan tetapi saya mikir, kok nanggung ya kalau cuma turun setengah gitu aja. Jadi saya memutuskan untuk, Mas, turunin semua sekalian, saya pengen mesinnya dibuka, saya pengen lihat seberapa kotor dan masalah apa aja yang akan saya temukan setelah membongkar mesin ini, dan juga riwayat mesin ini seperti apa. Dan benar saja ya, begitu mesinnya dibongkar, ada 3 hal yang saya langsung ketahui. Yang pertama, mesinnya pernah dibongkar, akan tetapi pemasangan kembalinya itu kurang proper lah kalau menurut saya, karena bautnya itu terlalu kencang. Nah, terlalu kencang berarti itu udah nggak sesuai standarnya 202, kan ada hitungannya berapa, torsinya berapa gitulah ya untuk bautnya. Dan efeknya waktu bongkar itu kuncinya Mas Dodo patah 2. Terus yang kedua, Mas Dodo menemukan kalau pemasangan top timing di mesin ini setelah dibongkar itu meleset sedikit, sehingga pengaruhnya ke kompresi yang kurang maksimal. Nah, kompresi yang kurang maksimal itu nanti efeknya ke seal clap yang ya lebih cepat ketas daripada umumnya lah. Nah, terus itu. Dan yang ketiga, saya menemukan kerak yang sangat membandel di mesin ini. Nah, ini dia fotonya. Bisa kalian lihat sendiri kan parahnya seperti apa. Selain turun mesin, saya juga melakukan penggantian ke banyak sekali part, hingga ke karet-karetnya yang memang sudah saatnya untuk diganti ya. Dan itu akan saya share ke kalian. Itu saya beli partnya itu harga berapa, tapi nggak akan saya share untuk jasa pengerjaannya. Kenapa saya cuma share harga partnya?
dan nggak saya share jasanya. Oh, yang pertama saya pengen kalian kalau buat yang pengen turun mesin atau permajaan part W202 ini, kalian bisa dapat referensi harga partnya itu berapa, saya pakainya merek apa, dan belinya gimana. Terus yang kedua, kalau saya share masalah jasa ini bakal banyak perdebatan karena tiap bengkel itu mematok harga jasa yang beda-beda. Ada yang mungkin menurut saya murah tapi menurut pihak lain itu mahal. Nah, jadi karena itulah saya akan share cuma harga spare part maupun harga cairan-cairan seperti oli, seperti coolant yang saya beli. Nah, jadi sekarang akan saya spill ya, part-part apa saja yang saya remajakan dan harganya berapa. Tapi sorry ya, sambil baca di HP karena banyak banget part yang saya ganti. Oke, jadi yang pertama, selang power steering. Nah, itu udah getas dan udah mulai rembes ya, oli power steeringnya. Itu saya pasrahkan ke Mas Dodo yang beli. Itu yang diganti selang high pressure dan low pressure-nya. Itu saya bayar 885.000. Itu beliau yang nyariin. Memang saya request khusus buat 202 karena saya nyari di Shopee nemunya yang universal. Dan saya agak trust issue dengan yang selang universal itu ya. Takutnya nggak sesuai pressure-nya buat Mercy. Habis itu full pressure regulator. Nah, itu saya ganti juga. Kan kalau C200 ini ada 2 FPR nya, yang depan dan yang belakang, yaitu saya ganti semua. Merek Bosch saya beli sendiri di PB Auto. Untuk yang depan harga 485.000, yang belakang harga 495.000. Nah, sebelum mambrol udah saya ganti duluan. Habis itu fan belt saya ganti baru merek Contitech buat C200 ya. Itu harga Rp253.000. Dan berikutnya filter AC saya ganti karena waktu saya lihat filter AC-nya itu buset, waktu dicopot udah kotor banget. Itu saya beli sendiri di PB Auto juga sih, harga 150.000. Nah, terus saya juga beli sensor temperatur luar buat dipasang di sini ya. Itu harga 100.000. Berikutnya filter oli saya juga ganti karena olinya juga ganti baru. Untuk oli saya pakai Shell Helix HX6 10W40, itu saya beli sendiri di Shopee harga Rp476.876. Dan juga filter olinya saya beli di PB Auto cuma 90.000. Murah ya. Habis itu minyak rem ya, saya juga ganti pakai ATSL yang dot 4. Itu harga 153.000. Setelah itu alternator dan juga dinamo starter saya ganti, sekaligus aki juga saya ganti. Untuk aki sekarang saya pakai Amaron High Life Pro aki kering ya, itu 100 ampere, harga Rp2.456.500. Dinamo starter kan sempat rusak tuh, diservis bisa tapi saya ganti aja baru. Saya beli merek Mahle, harga Rp1.976.900. Alternator saya ganti juga karena waktu itu pernah rusak terus diservis. Tapi tak ganti baru aja daripada nanti bom waktu ya. Itu saya beli punya alternatornya Mercy Boxer M104 yang 120 ampere, merek Mahle, harga Rp2.945.900. Setelah itu buat air filter itu saya ganti juga pakai punya Veroc yang stainless, fotonya seperti ini. Nah, itu harganya Rp822.700. Nah, selain itu ya, saya juga ngorok radiatornya karena coolant-nya pengen saya ganti yang lebih keras lagi. Sebelumnya saya pakai merek Zegen, itu merek cukup bagus ya, karena harganya juga cukup mahal. Tapi saya ganti sekarang pakai Preston Antifreeze yang biru. Nah, itu saya Preston Antifreeze itu beli 3 galon, harga Rp409.929. Next, oli gardan dan oli transmisi itu saya juga ganti. Untuk oli gardan itu cuma butuh 1,8 liter, dan untuk oli transmisi manual 5 speed itu cuma butuh 2,3 liter. Itu saya pasrahin ke Mas Dodo yang beli. Beliau beli mobil satu yang 80-90 atau berapa itu yang buat heavy duty gear ya. Itu saya transfer 340.000. Nah, setelah itu ya, beberapa selang-selang dan juga sil-sil saya juga ganti.
Yang pertama ada selang hawa dan juga selang valve booster rem. Itu saya pasain Mas Dodo yang beli, harga 550.000. Udah jelas buat 202 karena saya nyari sendiri malah universal. Habis itu seal kruk as saya juga ganti, 300.000. Habis itu kampas kopling ya saya juga ganti. Itu kampasnya saya ngampasin sendiri, minta tolong Mas Dodo ya, dan hasilnya mirip banget punya 202. Itu 425.000. Dan saya juga nyetel dan servis mataharinya itu untuk jasa nggak saya share. Dan saya request buat setelan mataharinya itu yang enak buat kecepatan pindah gigi di kecepatan tinggi. Nah, nanti kita lihat hasilnya gimana pas test drive. Berikutnya busi saya juga ganti, tapi saya pakai busi yang biasa ya, pakai Bosch F8 DC4 4 pieces. Itu harganya 139.000, murah banget, jauh dibanding yang iridium. Selain itu seal lubang busi saya juga ganti, 350.000. Engine mounting 2 piece kanan dan kiri saya ganti semua, baru merek Lamborghini itu saya beli harga 900.000. Habis itu ignition coil saya juga ganti, merek Bremmy ya, harga 1.400.000. Nah, selain itu ya, kampas rem semuanya depan belakang juga saya ganti. Saya pakai kampas rem merek AT. Untuk yang depan itu harga 608.000 dan yang belakang 320.000. Setelah itu ya, selang rem ya itu juga saya ganti, pakai merek AT juga. Keempat-empatnya itu 1.100.000. Nah, selain itu ya, vakum door lock yang kanan itu bocor. Nah, saya cuma ganti vakum door locknya aja, untungnya ada yang jual. Itu harga buat yang depan kanan ya, itu harga 852.000. Dan selang vakumnya juga saya ganti 90.000. Nah, jadi berapa total saya belanja part permajaan? Ya saya baca lagi ya, soalnya banyak banget, buset. Ini saya kan nggak baca, nggak inget. Total belanja 19.907.905 rupiah. Dan kalau boleh jujur ya, permajaan saya itu banyak banget. Sampai Mas Dodo, mekanik yang megang bensin itu geleng-geleng. Mas, nek nuruti kekarepanmu edan Mas. Beliau sampai bilang gitu. Jadi itu dia permajaan yang saya lakukan ke Benzi ini sebagai bentuk hadiah anniversary ke-6 saya bersama Benzi. Gila ya, banyak banget ya. Tapi nggak apa-apalah karena saya spend money juga untuk diri saya sendiri yang ngerasain enaknya mobil ini. Jadi it's okay. Duitnya habis, balik ke kapal lagi kerja. Simple. Oke, jadi sekian aja video kali ini. Untuk video berikutnya adalah saya akan spill aksesoris apa aja yang saya pasang ke Benzi ini. Nah, by the way, terima kasih buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk tekan like, share, dan juga subscribe ke channel ini. Main-main juga ke akun sosial media saya di sini. Sekian, ciao.